kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada tahun 2021 ini. Dari total tersebut, pemerintah menyepakati alokasi impor garam industri sebanyak 4,07 juta ton. Nah, sebanyak 1,5 juta ton garam akan terpenuhi dari produksi garam lokal. Nah, sisanya itu akan diimpor dari luar negeri. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi mengapa negara kita harus mengimpor garam dari negara lain yang memiliki garis pantai terpanjang. Nah, ada 5 hal. Yang pertama yaitu mengenai lahan. Ada banyak persoalan lahan tambak garam yang terus menyusut. Kemudian yang kedua, produksi dan produktivitas garam yang fluktuatif disebabkan oleh metode produksi garam di Indonesia yang terbilang konvensional. Kemudian yang ketiga, intervensi teknologi yang masih minim. Padahal sudah banyak dikembangkan teknologi untuk mendongkrak produktivitas dan produksi garam. Kemudian, yang keempat yaitu persoalan lingkungan yang juga mempengaruhi tingkat produksi dan kualitas garam dalam negeri. Garam dengan kualitas yang baik sangat bergantung pada karakteristik air laut, tanah, dan iklimnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang tidak kalah penting adalah tata niaga yang tidak dikelola dengan baik. Nah, untuk menekan kegiatan impor garam, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa meningkatkan produksi garam dalam negeri. Nah, industri garam harus ditingkatkan secara besar-besaran. Nah, menurut data yang dirilis Kementerian KKP selama produksi 2015 berdasarkan kabupaten, tercatat dari 10 lokasi tersebut dikuasai di daerah Jawa dan sekitarnya. Jadi, penyebaran produksi garam belum merata. Nah, untuk itu perlu adanya ekspansi dan penyebaran dalam kegiatan produksi garam, karena dapat kita ketahui bahwa garis pantai di Indonesia tidak hanya ada di Pulau Jawa, melainkan ada di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan sekitarnya. Nah, daerah-daerah tersebut perlu dieksplor lebih lanjut supaya dapat meningkatkan kegiatan produksi. Nah, namun tidak semua garis pantai ini dijadikan tempat untuk produksi garam. Terdapat beberapa parameter di mana pantai layak untuk dijadikan daerah produksi garam. Yang pertama yaitu curah hujan, kemudian permeabilitas tanah, kemudian jenis tanah, kemudian lama penyinaran, kelembapan udara, kecepatan angin, suhu udara, tingkat penguapan, dan tingkat kejenuhan air pada bahan baku garam. Nah, dari parameter di atas, ketergantungan terhadap kondisi alam masih sangat tinggi. Nah, untuk menyiasatinya, pengusaha garam dapat melakukan inovasi dari produk garam. Nah, seperti contoh kegiatan industri garam di Shanghai, Tiongkok. Di sana terdapat pabrik yang memproduksi 2,9 ton per tahun, bukan dari air laut, tapi dari sumur yang digali sedalam 1.500 meter. Nah, biaya produksinya juga sangat rendah, mencapai sekitar 800 rupiah per kilogram, bahkan bisa ditekan lagi. Nah, hal tersebut bisa ditiru dan dimodifikasi sesuai kondisi alam di pantai Indonesia.